itu dulu ya. Kalau mau ikutan coba jawab dari kuis dulu, nanti kalau misalnya mau gratis. Tapi kalau mau cepet langsung VIP bisa. Oke teman-teman. Biarkan mereka kemari. Mereka hanya akan memperkeruh. Oke, ada retail juga udah berhasil diambil. Ya udah sih pakai hero andalannya ya, untuk pakai hero Bennett lagi dan Kimi juga diambil oleh seorang Gears kali ini. Sebentar kalau kita dari tim lawannya ada Wan Jilong. Lol, Jilong push turret kah? Gelo guys, harus lebih hati-hati gak sih berarti? Tuan, apa perintahmu? Mama izin jadi pria misterius dulu katanya. Boleh. Ntar dari kuis bang, boleh. Nanti kalau ada kuis kita coba kasih gratisan buat teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman yang belum follow dulu guys. Hayabusa diamanin oleh seorang Interstellar dan pick terakhir harusnya di arah mid lane ya. Dengan DLC yang mencoba untuk memakai Roroam, Guinevere Fere, ini akan menjadi pick yang mahal untuk bisa ngebawa momentum tentunya buat teman-teman dari tim RRQ. Setelah pick lainnya kini bakal terbuka, ada juga Hanzo ya, yang sudah berhasil untuk langsung diamankan oleh pasukan dari tim Onyx di sana. Dengan pakai hero chip ya, ini juga bakal jadi sebuah ancaman. Dan Odette kini menjadi pick terakhir. Prince memakai hero favorit. Kata-kata hari ini jangan mengejar yang mustahil karena ada yang tidak mustahil yang bisa dikejar katanya. Buset, siapa tuh? Maksudnya yang tidak mustahil dikejar itu maksudnya Aldous kah? Yang tadi malah bisa dibuka kah? Jilong scam katanya. Buset, Jilong scam. Bang, pakai meta apa ini Bang Santos guys? Ini dia sekarang lagi nyoba-nyoba hero-hero lain ya. Masih banyak hero-hero lain yang mungkin bisa diamanin ya. Dan dia buktiin guys, dengan memakai hero Jilong kali ini apakah bisa membawa kemenangan untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Menarik dan kita akan lihat saja dari segi permainan yang akan dilakukan. Abis ini kosong. Ada kosong Sak, abis ini Sak. Mau ikut kah? Abis ini kayaknya aku last game Sak. Di game 8. Boleh, gaskan Sak. Berarti full ya. Ada Mayman 5, Dilzy, Tomio, Isak, Kaizen sama Santos. Kalau misalnya nggak ada yang ninja ya. Kalau yang ninja nanti bisa kita cari yang lain guys. Oke, kita lihat langsung aja masuk ke Land of Dawn. Ada Keynes dengan memakai hero Kimi. Mencoba untuk langsung ke bagian tengah, berhadapan dengan seorang Odette dari serang Prince. Sementara kalau kita juga ada seorang bukan Riz. Ya kira dia top lane memakai Wan menjadi pemain yang apakah cukup berbahaya. Nah, melihat ada seorang Izumi yang malah mencoba untuk langsung menjagal di area atas sana. Hampir saja membuat seorang bukan Riz pun tumbang. Dan kita lihat juga permainan bagian bottom lane. Wedasi berhadapan seorang Santos kali ini mencoba untuk melakukan sebuah aksi. Namun seorang Santos pun kini juga harus berhati-hati, memiliki darah cukup tebal. Dan apakah harus menjadi pemain pertama yang mungkin bisa diamankan di gamenya kali ini? Masih dengan satu buah komit. Yodasi akan berhasil memberikan eksekusinya. Dan Santos kini kehilangan momentum. Pick pertama pun berhasil dilakukan. Namun kita juga ada beberapa inisiasi tambahan yang harus membuat seorang Dilzy pun kehilangan sebuah bayangan di arah sana. Lebih bagus kehilangan bayangannya sekarang ya, daripada nanti kehilangan bayangan dari masa lalu guys. Di saat di bagian atasnya Garis kini juga harus dalam sebuah masalah dengan darah yang gak cukup banyak.
mencoba untuk survive. Dan coba ada satu pesan second pun berhasil membuat seorang Riz pun kini harus tertumbangkan. Namun Izumi pun gak berhasil pulang. Dijegal dengan seorang Insta-Stellar dan juga berhasil mengamankan sebuah pick off pertama untuk gamenya kali ini. Menjadi pemain yang akhirnya berhasil membuka pick off yang pertama ya untuk jungle dari pasukan tim RRQ. Mantap ya, udah ada langganannya ya Sak ya. Mantap Michael. Lihat juga kini akankah mulai mencoba untuk memberikan sebuah inisiasi tambahan. Santos mungkinkah bisa menjegal turret di bagian bawah untuk bisa dihancurkan. Sementara kita lihat dengan beberapa inisiasi tambahan, Hanekage yang kini terbuka membuat seorang Friska kini dalam masalah. Namun di arah lainnya kita lihat juga ada sebuah turtle yang kini sedang terbuka. Siapakah yang berhasil mengambil ke arah sebuah turtle-nya di game yang sekarang? Sebelum lompatan mengenai, dan kita lihat Filter pun masih belum bisa beraksi. DLC harus mundur lagi setelah freeze dengan satu buah Sansong yang juga kini mencoba membuka sebuah efek zone, tapi harus terkena one last hit di tangan Gears yang berhasil membuka pengambilan yang kedua. Dan lihat dengan sebuah pengejaran juga masih terjadi dan Yodashi pun harus tersambar di sana. Santos akhirnya menjadi pemain yang mendapatkan pick off pertama ya. Dan kini mulai mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah sebuah turtle yang ada di bagian bawah. Apakah berhasil membuka pengambilan? Turtle di bagian bottom lane dengan Gears yang juga kini harus menunggu, tapi turtle-nya berhasil langsung terkena sebuah retribution. Dan Santos membuka satu lagi one last hit dan kini mencoba menyambar lagi serang Gears yang seperti sedang sendirian. Harus membuat tumbangan pun kembali didapatkan. Dan kita lihat sambaran karakter di bagian tengah pun juga kini akankah harus dilakukan. Sementara dari serang bukan Riz juga kini masih akan mencoba menjaga serang Zura yang ada di bagian topan sana. Dan Zura hampir saja membuka kawan lasit. Dan oh, bukan Riz, gagal juga ternyata diselamatkan ya. Wah, itu momen dramatis ya di saat Zura dengan Dallas Karat masih mencoba ngejar, tapi dirinya masih kena sebuah sendok kill. Dan bukan Riz ternyata nggak bisa kabur terlalu jauh karena nggak punya bantuan tambahan flicker ya untuk bisa selamat pulang ke belakang lagi. Dan kini masih ada sebuah Maximum Charge mencoba menarik serang DLC yang sebenarnya harus mencoba untuk terkena sebuah panis lagi. Sementara dengan ada beberapa pemain dari pasukan tim RRQ juga kini mulai muncul. Wywalk pun kini akankah terbuka? Mungkin bisa munculkan beberapa pemain, namun sayangnya kita lihat juga di lain ada pemain yang harus malah tertumbangkan di sana. DLC masih menjadi pemain yang kini harus menunggu respawn. Dan sebuah pertarungan di bagian bottom lane pun juga kini masih terlihat dengan Santos yang masih berhasil membuka pengambilan tambahan 3 pick off. Ini udah ternyata diciptain ya. Dan mulai ngelihat juga sebuah turret di bagian bawah. Untukkah bisa didapatkan ya? Mencoba untuk menyambar ke arah serang Yodashi yang ada di area bawah sana. Jadi bencana. Yodashi harus mencoba untuk menunggu seperti bagian top lane dengan ganking yang terjadi. Akankah membuat serang DLC pun harus tereksekusi lagi. Dan mungkin lompatan dan counter pun terjadi. Meskipun gagalan pun juga harus dilakukan karena serang DLC yang ada di sana. Namun Sansong cukup dalam, hampir bisa membuat Gears pun diamankan. Dan Izumi bersama dengan serang Freeze yang malah berhasil membuka double kill. Dan kini ada kesempatan untuk bisa membuka triple kill karena serang Gears yang ada di bagian depan sana. Lihat, taruh pun di bagian bawah, kini akankah juga berhasil diamankan di saat turretnya ini juga mulai bakal dipush. Maka menjadi objektif tambahan ya, yang mungkin teman-teman dari tim RRQ pun mungkin bisa dapatkan. Udah ada 2 turret yang ternyata berhasil untuk mereka ambil. Dan kini harus berfokus untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle yang ada di area bottom lane. Dan kini ada sebuah lompatan yang gagal ternyata mengenai. DLC harus mundur lagi, mencari kesempatan untuk bisa melakukan sebuah ancang-ancang. Tapi dengan kita lihat juga keterlibatan dari segi warnya. Freeze membuka lagi satu buah Sansongnya. Namun lihat di bagian top lane-nya serang Zura pun kira sendirian, membuat dirinya pun sepertinya akan mencoba untuk dijegal dengan beberapa pemain yang bakal mulai datang. Tapi Wywalk tadi sempat juga dilakukan. Izumi mendatangkan masa buat pasukan tim Wolnik. Dan kini akankah membuat pasukan dari tim RRQ pun juga harus terkena beberapa lagi pemain yang harus terkena sebuah panis. Dan Hanekage-nya tadi juga sempat dilakukan langsung oleh serang Jack ya, mencoba untuk kabur sepertinya dari ancaman yang bisa membahayakan juga dirinya ya.
Yang kini ada pengambilan karena beberapa buff yang juga masih akan diambil. Prince masih menunggu. Perlahan terkena tembakan. Dan kita lihat ada sebuah Maximum Charge yang juga berhasil menarik seorang Dizzy yang kini sepertinya haruskah berhasil tertumbangkan. Sensong pun juga berhasil terbuka dan Freeze membuka Godlike. Seorang kaki yang harus hilang membuat guys pun gak ada bantuan. Pick off lagi dan lagi terjadi. Satu persatu dari pasukan tim Onyx pun harus tertumbangkan. Dan ini akan menjadi kesempatan yang cukup bagus untuk pasukan dari tim RRQ untuk bisa mengambil karena sebut Sartsunya dan Interstellar menggunakan sebuah retribution dengan sangat baik di sana. Dan kira satu buah pemanfaat serangan yang akan seorang Dizzy lakukan. Filtri Commander akan berhasil terconnect, namun seorang Yudasi mungkin bisa memberikan sambaran lain dan bahkan seorang guys pun juga berhasil membuka satu buah sontekan tambahan untuk membuat DLZ pun tertumbangkan di area bawah sana. Lihat dengan intensitas war yang semakin besar dan memang Desi Gold pasukan dari tim RRQ pun nggak meninggalkan pasukan dari tim Onyx terlalu jauh ya. Dengan sebuah masih muncul tambahan, kini akan membuat seorang Prince pun dalam ancaman. Berhasil kabur, mencoba memaksakan dengan bantuan dari seorang bukan Riz. Tapi sebenarnya bukan menjadi sesuatu yang baik karena harus membuat Prince pun terganking dan gak berhasil untuk selamat. Min, Dennis Acu mana katanya? Dennis tadi muncul cuman missing guys. Kayaknya lagi nggak main teman-teman. Tadi cuman satu game doang kayaknya Dennis main. Dan kini ada beberapa serangan tambahan yang juga akan terbuka dari sang Interstellar. Dan Santos membuka Supreme Warrior dan hampir saja mendapatkan 2 orang member dengan begitu cepat. Dengan posisi ada sebuah Radiant Armor menjadi item tambahan dari seorang Dizzy yang kini juga harus mencoba untuk pulang. Dan posisinya war kembali dilakukan. Santos pun terus sendirian. Hanekage pun berhasil memberikan tumbangan. Dan kita lihat 2 orang pemain lainnya kini juga harus bersiap karena Lord yang pertama ya ini bakal muncul di atas sana. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil? Bisa seorang Izumi pun juga harus terkena sebuah affiliate recommend lagi dan harus malah membuat dirinya pun tereliminasi di gamenya kali ini. Match 8 gue full katanya Urmen. Iya Bang Urmen, kau 5 kan? Abis ini main ya Bang. Ya kita lihat beberapa weaponian lagi yang harus diplating. Bukan Riz mencoba untuk perlahan menahan turret yang ada di area bawah dan Blade of Despair ya. Mencari teman tambahan juga untuk seorang Interstellar yang kini akan kami mencoba untuk membuka serangan tambahan di area depan sana. Ores buffnya sepertinya masih bisa didapatkan kalau serang Jig. Dengan kita lihat ada sebuah Maximum Charge berhasil menarik. Freeze harus berhati-hati. Bantuan Interstellar pun juga kini datang. Satu shadow kill pun dikeluarkan membuat Gears gagal untuk bisa pulang. Malah harus tertumbangkan di saat tadi posisinya cukup baik untuk bisa membuat pemain dari pasukan tim RRQ ya sempat mau ingin dihilangkan. Dan Santos lebih mencoba untuk memainkan sebuah speed push yang ada di Artuplin sehingga menjadi tambahan turret yang ternyata berhasil dihancurkan langsung di tangan dari pasukan tim RRQ. Ya kini mulai mencoba untuk mengambil kesempatan lagi ke area atas untuk bisa membuat ya Lord yang pertama pun kini diambil langsung di tangan dari RRQ ya. Ini habis ini sih udah full sih harusnya ya. Cuma kalau misalnya ada yang ninja nanti kemungkinan kita bisa nambah orang lagi ya. Dengan kita sebut double kill menjadi pemain yang kini berhasil membuka sebuah triple kill. Lucky for Maniac. Freeze mencoba untuk kabur dan harus mengikhlaskan maniaknya. Yang kita lakukan, namun Izumi pun harus juga terkena sebuah kopungan. Yaudah pun terlihat kini harus sendirian. Turretnya di bagian tengah juga akan dihancurkan. Dilsi hampir saja berhasil untuk cukup nekat memainkan sebuah lompatan ke depan sana. Dan DAS mencari item lain yang udah berhasil juga diambil oleh seorang bukan Riz ya, yang masih mencoba untuk membawa lagi beberapa platingan tambahan untuk bisa menghancurkan turret yang ada dari teman-teman tim Onyx yang ada di area sana. Dan ini dia Lord yang bakal menjadi tempat dimana pasukan dari tim RRQ mungkin bisa diuntungkan. Interstellar memaksakan dengan retribution. Kita lihat Lord pun bakal perlahan datang. Seorang pasukan dari tim Onyx pun kini juga harus bertahan. Ada pick up tambahan yang berhasil mereka lakukan dengan Santos yang kini harus ditumbangkan. Dan Dilsi dengan momentum satu besan sang pun berhasil terjadi dan berhasil mendapatkan langsung 3 orang pemain. Satu direlakan, tapi mereka untung besar. 3 orang pemain pun harus terpick off di sana. Dan turret di bagian tengah pun udah berhasil juga didapatkan. Dan sayangnya Jig ini harus kehilangan sebuah Hanekage. Yudasi pun mencoba muncul, mencari kesempatan untuk bisa menculik. 2 pick up kaki yang terjadi saat Petrified Gaming pun berhasil membuat Prince pun juga terculik. Dan Yaudasi
menjadi pemain yang seperti akan mencoba untuk membuat gamenya semakin lama terjadi, karena Onyx masih punya kesempatan. Meskipun kita harus tersambar juga dengan satu shadow kill, ada beberapa serangan yang harus mengenai ke arah beberapa member dari pasukan tim Onyx, dan itu yang ngebuat pasukan dari tim Onyx pun masih bisa bertahan, dan Interstellar pun harus ke bagian top lane mencoba mengambil ke arah beberapa buff lainnya, dan Santos pun juga kini masihkah mencoba memanfaatkan sebuah split push yang ada di bagian bawah ya. Mungkin bisa membuat sebuah permainan di bagian bawah ya, bisa diamankan oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Namun kini juga ada sebuah speed push tambahan yang sepertinya akan kembali dilakukan serang Santos ya. Memang menjadi pemain yang kerja keras banget buat ngebawa split push buat teman-teman dari tim RRQ. Namun kini di bagian top lane Santos pun mulai mencoba ya menjalankan lagi areanya. Meskipun kini harus kehilangan pemain, ya udah sih ditumbangkan. Apakah ini bakal berefek dari pasukan tim Onyx yang harus malah perlahan mundur ke area belakang? T-Fight sepertinya akan sulit untuk bisa mereka manfaatin dengan 4 orang pemain aja ya. Namun dari segi warnya kini bakal sepertinya terbuka lagi untuk pasukan dari tim RRQ. Bermain dengan seorang Izumi juga tersambar. Sebuah filter kembali pun terjadi. Harus membuat seorang Izumi pun membuka sebuah wall. Crossbow of Cheng pun berhasil menyambar, dan Zura pun kini akan jadi korban berikutnya. Di saat Jack pun mulai mencoba memunculkan sebuah Hanek kaginya berada di arah depan, mencoba untuk mencari sebuah sontekan yang mungkin bisa memakan korban sementara Kiss harus kehilangan momentum dan kini mulai dikejar. 3 bahkan 4 orang pemain pun mencoba untuk mengejar ke arah serang Kiss yang kini sendirian. What? Gears masihkah berhasil selamat berlindung di arah burst, namun lompat serang di situ hampir saja berhasil mengenai, dan Gears pun tereliminasi. Gears versus everybody yang harus malah membuat dirinya pun tertumbangkan di game yang kali, dan harus juga lebih berhati-hati karena nggak adanya Gears tambahan damage. Harusnya pasukan dari tim Onyx kini bakal lebih berkurang ya. Meskipun ya udah sih mencoba memberikan satu sontekan akhir. Santos hampir saya berhasil dikejar, tapi dengan batuan serangan Hanekage yang juga tadi sempat dilakukan serang Jack bisa membuat bencana. Dengan wave neon yang harus kembali di plating juga di arah bawah sana, Zura berfokus juga memainkan satu bom magic sentry dan mencari teman-teman dari tim RRQ yang lain yang kini ternyata mulai mencoba untuk memanfaatkan momen agar Lord kini mungkin bisa diambil di area top lane sana. Lord akankah harus didapatkan? Pasukan dari tim RRQ mulai bersiap. Akankah membuat mereka mendapatkan keuntungan? Dengan zoning yang juga kini saat ini sedang mencoba untuk mereka lakukan, mencari kesempatan. Dengan Lord yang masih belum bisa ditumbangkan, pasukan dari tim Onyx pun masih juga menunggu untuk beberapa pemainnya siap untuk melakukan pertarungan. Lordnya bakal diambil. Tapi ada seorang Yodasi mulai bersiap ke area kontes, mencoba untuk masuk. Area terfinal blow tadi sempat dilakukan langsung, dan Lord pun didapatkan. Sebuah inisiasi yang sangat penting, bahkan Interstellar pun harus juga tertumbangkan. Ini bencana. Dan Sensong yang seperti gagal untuk bisa mengenai arah pemain harus membawa serang freeze pun juga terculik di sana. Lihat, 2 orang pemain kini tersisa. Namun Dilzi pun juga haruskah berhasil untuk membuat serang Gears pun terkena eliminasi di sana, dan kini Gears harus lagi berhadapan dengan beberapa member dari pasukan tim RRQ. Gears lagi dan lagi kesulitan untuk bisa ngamanin serangan ya, karena teman-teman dari tim RRQ yang bisa dibilang sering membawa beberapa pemain tambahan untuk bisa membuat sebuah kesulitan. Sementara dengan hanya seorang Zora yang kini sendirian, seperti harus mengikhlaskan bahwa Lordnya ini harus tertumbangkan. Tapi ini bakal jadi momen yang penting banget, karena tadi pasukan tim Onyx dalam fase yang nggak baik ya. Kalau misalnya mereka tadi kehilangan Lord, menurut gue sih mungkin ada momen dimana mereka bisa dikalahin langsung ya. Dan ini ngebuat mereka masih still bertahan, masih still bisa untuk melakukan comeback ya. Dan kita akan lihat aja gimana caranya mereka untuk keluar dari pertarungan yang ada dan bisa membuat comeback mungkin terjadi buat teman-teman dari tim Onyx itu sendiri ya. Kita dengan masih menunggu momen, pasukan dari tim Onyx ini akan mencoba untuk mencari-cari lagi kesempatan untuk mungkin ya bisa mendapatkan pemain dari pasukan tim lawan. Mencari wave ini untuk bisa di plating terlebih dahulu. Gears kini mencoba mundur lagi, namun pasukan dari tim RRQ pun mulai bersiap. Siapa yang akan mencoba untuk mereka amankan terlebih dahulu?
Dengan sebuah affiliate recruitment yang tentunya akan menjadi sebuah senjata utama di seorang DLZ di sana. Dengan belum ada pemain yang mencoba menekat mencari formasi, tapi sayangnya seorang Santos pun harus mencoba dikejar. Hampir saja jadi pemain yang ditumbangkan duluan. Tapi kita lihat juga bahwa pasukan dari Onyx pun kini masih menunggu ya. Eliminasi untuk bisa mereka dapatkan, dan Izumi memang menjadi pemain yang cukup mahal ya. Harus mencari kesempatan buat ngebuka beberapa platingan tambahan ya. Untuk dia lakukan, Weboka kini akan terjadi. Namun posisinya pun juga sepertinya makin sulit. Belum lagi dengan DLZ yang terus juga mencoba memberikan sebuah inisiasi ke dirinya. Efek stun tadi sempat terjadi. Dan kita lihat kali ini ada beberapa buff yang juga udah berhasil diambil lagi oleh pasukan dari tim Hierarchy. Ngebuat momentum pun hilang lagi ya. Meskipun kali ini udah berhasil ngebuat mereka pun mendapatkan karakter pemain. Dan 1-1 ya. Menjadi pemain mahal sebenarnya yang berhasil mereka culik. Cuman dengan kehilangan seorang Jake. Apakah ini juga bakal menjadi petaka ya? Gak ada yang seorang Jack bisa jadi masalah. Namun seorang Yodashi pun mencoba mengejar ke bagian depan sana. Eternal Final Bolt tadi sempat diaktifkan. Namun Santos, Supreme Warrior-nya berhasil sepertinya membawa pulang. Di saat affiliate recruitment dan sebuah Sensong pun juga kini akan berhasil membuka tumbangan. Dan Zura terculik. Guys masih mengejar. Apakah berhasil melakukan pick off lagi? Dengan DZ yang mencoba membuka juga sebuah one last hit. Namun gak berhasil kabur dan harus ditampar langsung oleh serang Izumi. Namun kehilangan immortality. DZ pun makin menggila dengan sebuah triple kill yang terjadi. Dan Lucky for Maniac from DLZ yang ternyata gagal didapatkan, dan base-nya langsung jadi tempat dimana langsung dihancurkan dan ngebuat Onyx pun dikalahkan dengan satu momentum. Momen yang berharga langsung dimanfaatkan untuk pasukan dari tim Hierarchy agar bisa mengalahkan pasukan dari tim Onyx ya.